Ada umat Islam yang Islam KTP, Islam abangan yang nggak mengerti Al-Quran, dia pikir kami ini cuma puji-puji kalau berceramah. Pak Yaya ini mau sok pahlawan. Enggak. Demi Allah, kalau saya hanya mau cari uang, dengar baik-baik, tidak perlu saya ceramah. Bikin saja buku, kemudian bawa di toko buku, tunggu-tunggu saja royalti, begitu kan? Nah, supaya ada fitnah dari luar sana, bahwa saya masuk Islam nggak puas dengan dolar dari Jerman. Begitu. Karena kami digaji bukan oleh Amerika. Pusat gereja Protestan itu ada di Jerman, Stuttgart. Nah, kalau kami pendeta yang sudah pejabat itu bukan dari rupiah. Makanya istri saya bilang begini, coba kalau tahu mau masuk Islam Pak ya, 1 tahun sudah dicabut-cabut di ATM, simpan dulu. Saya bilang memang picik. Allahu Akbar. Dia pikir bisa teringat. Kok bisanya Allah begitu ya? Sudah pas memang habis di rumah dipecat oleh gereja. Saya hidup dengan kesederhanaan, tapi saya senang, jiwa saya tenang. Orang boleh fitnah, orang silakan puji, tetapi kami tidak ada urusan dengan manusia di dalam menjalankan dakwah. Saya tidak mau berdakwah 1-2 tahun berdakwah, besok mana Pak Yahya? Oh sudah jadi ini, jadi itu. Enggak. Apalagi yang politik-politik. Kemarin saya diundang di Sungai Apit, Sumatera, ya, itu menyeberang sungai jauh. Lalu ada ustadz di sana bisik begini, Pak Yahya, apa? Ini kan yang saya bawa ini kandidat calon bupati, tolong diangkat-angkat namanya ya. Saya bilang iya, siap. Begitu saya ceramah, saya kasih tahu di jemaah, karena saya tidak mau di jemaah ini ada juga yang kontra dengan si calon ini, kandidat ini. Saya tidak mau jadi kambing hitam. Saya tidak mau jadi gayus, begitu ya. Saya katakan, Ustadz Amir suruh saya katakan, menangkan kandidat itu, Dr. Randus siapa? Saya bilang namanya. Oh, Ustadz saya hamba Allah dari kafir harus benar-benar memeluk Islam. Jangan setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Jangan setengah-setengah. Saya kasih tahu. Jamaah rahimakumullah, Ustadz Amir suruh tusuk. Nggak tahu siapa, Dr. Randus siapa itu namanya. Dr. Randus ini katanya untuk jadi. Saya tidak tahu kalau ini acara kampanye. Wow, sampai habis acara nggak mau salaman. Silakan. Allah yang maha tahu. Dia yang salah atau saya yang salah. Habis acara pakai bahasa politik. Terkadang kita semangat tapi tidak kontrol. Oh, itulah kontrol berarti saya. Memang nggak boleh begitu dalam dakwah. Di Madura, di Blega, saya diundang. Acara namanya Haulan. Itu sama sementara duduk, datang kiainya, Pak Sapi yang sering undang saya. Tapi sekarang saya tidak mau lagi kalau dia panggil. Dia bilang begini, Pak Yahya, apa? Daripada ente ngantuk, pergi ke kuburan situ. Minta itu kiai besar yang mati. Minta apa Pak? Minta berkah sama Pak Kiai. Oh, saya bilang jangan cukup sekali saya kafir sama itu kafir. Dia bilang bahaya sampean. Allahu Akbar. Memang saya tidak mau. Apa beda dengan Yesus? Sama kan? Yesus juga dijagokan, itu juga dijagokan. Nggak ada yang jago-jagoan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mati, mau hidup, mau kaya, mau miskin, sekali beriman sampai kepada tingkat ketakwaan. Nggak ada. Tidak mau saya. Bahaya sampean. Biar bahaya. Nggak ada. Kalau bicara dakwah nggak ada pakai celurit. Enggak, saya tidak setuju. Nah, saya katakan, cukup sekali aku merasakan kegagalan cinta. Kata lagu dangdut kan begitu. Nggak mau saya Pak Kiai. Nah, setelah mau pulang saya bawa buku. Pak Kiai ada buku di sini. Dia bilang kenapa bawa buku? Di sini buta huruf. 1 biji pun tidak laku. Allahu Akbar. Loyo saya pulang. Blega itu kan sampang. Sampang itu 60 kilo masuk ke dalam. Siapa orang Blega pasti tahu. Nah, di sana masih ada muslim-muslim begitu. Oh, saya bilang tidak sembarang juga jadi Islam ini ya. Saya pikir bersyahadat selamat, betul. Oh, pantas banyak muslim ayam sayur. Di Palembang, saya tanya istri saya, ada dengar itu. Sopir taksi saya pukul, sopir truk.
Mobilnya tulis bismillah. Dia pakai topi peci begini. Dia pipis di tengah jalan. Saya malu dengan istri saya. Jadi waktu macet dia turun, dia pipis. Kita orang Islam ada aturan, ada ceboknya. Habis kencing itu kan harus di kamar mandi. Rasul dia duduk, dia cebok. Begitu juga sholat. Bukan berdiri. Malah dia goyang begitu. Ada istri saya di situ, dia sentuh dengan tangan saja. Allahu Akbar. Saya turun, saya tegur. Kamu kalau mau kencing di jalan seperti anjing begini, buka topimu di kepala itu. Karena kalau kamu pakai topi muslim, itu merusak Islam keseluruhan. Ya, dengar kamu. Oh, itu hak saya. Oh, kamu mau melawan. Saya ini tukang tegak-tegakkan Islam di mana-mana, Mas. Temannya dua lompat dari dalam truk. Sudah salah. Saya bilang, saya ini ustadz. Biar ustadz, biar kiai. Dan saya tindih satu kali. Saya gas. Ternyata memang mental kerupuk. Langsung down. Saya bilang, ente belum tahu sebelum anak jadi ustadz. Anak dulu kafir. Bukan cuman saya berani bicara. Saya juga berani baku pukul, saya bilang. Ustadz enggak apa-apa kalau dalam keadaan begitu kan biasa. Kalau loyo-loyo juga ya gampang dimakan sama polisi kan. Begitu. Saya tarik ini. Kamu tahu, saya dulu bekas Kristen. Saya sama dengan kamu dulu. Yang malah yang paling saya takut masuk Islam itu disunat. Saya pikir-pikir ini kalau bukan pingsan mati. Jadi begitu disunat jadi bersih. Benar. Jadi bersih kalau saya pakai sempak warna putih. Celana dalam warna putih. Tidak kuning-kuning lagi. Tapi dulu Allahu Akbar la ilaha illallah. Bukan main joroknya. Sakit-sakitan juga. Nah, dengan Islam saya sehat, alhamdulillah, dan saya tidak cari-cari muka. Pokoknya saya mau disuruh atau tidak tetap saya dakwah. Orang bilang keras, orang bilang lembek, di mana-mana tetap hajar terus. Sampai nanti barangkali insya Allah, kalaupun saya mau ke Madinah atau ke Al-Azhar, itu pokoknya tujuan saya sendiri. Saya belum konsentrasi untuk naik haji. Mantapkan dulu. Daripada kita haji pulang ke sini nggak mabrur.